Subang. Ini sudah ada tugu selamat datang ya teman-teman. Patung Nanas Subang. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi pagi ini saya mau motoran lagi ke arah Lembang. Tepatnya saya akan ke kota Subang ya teman-teman. Karena saya belum pernah motoran ke kota Subang. Sebelumnya tuh cuman pakai kendaraan mobil atau ya biasanya pakai mobil sih teman-teman. Jadi ini adalah kali pertama saya motoran ke Subang. Situasi lalu lintas hari ini lumayan padat karena ini hari Jumat ya teman-teman. Dan Lembang itu bener-bener suka banget macet gitu ya. Karena wisatanya tuh bener-bener jadi tujuan utama. Kita posisi udah ada di Jalan Ledeng, baru akan mau naik ke atas ya teman-teman. Jadi motoran hari ini tuh motoran santai lewat jalur normal ya. Hari ini saya motoran cukup santai lewat jalur biasa, nggak nyari jalur alternatif. Jadi kita akan menikmati suasana perjalanan di Lembang ini sampai ke kota Subang. Ini banyak tempat wisata ya teman-teman. Jadi setiap tahun itu bermunculan berbagai tempat wisata yang baru-baru ya teman-teman. Karena tourism di sini lumayan bagus. Bandung itu daerah dataran tingginya tuh sudah sangat padat oleh pariwisata, baik itu Pangalengan, Ciwidey ataupun Lembang. Semuanya kalau udah masuk hari Jumat, Sabtu, Minggu selalu padat, selalu ramai. Oke teman-teman, jadi saya udah ada di alun-alun Lembang. Sekarang tinggal ke kiri ke arah Cikole. Hari ini lumayan cerah dan ternyata macetnya cuma di bawah, di daerah Setiabudi, daerah Ledeng. Begitu sampai ke atas masih lancar ya teman-teman.
Di depan itu adalah Gunung Putri ya teman-teman, yang tempo hari saya pernah lewat, pernah berangkat juga ya ke Gunung Putri. Masuknya nanti di depan. Kalau lewat Subang atau dari Lembang ke Subang, kita akan selalu lihat ada truk-truk bermuatan galon ya teman-teman. Jadi truk galon ini tuh truk aqua, dimana ada mata airnya atau pengisian semacam pabriknya juga di Garut ya teman, di Subang ya teman-teman. Ada yang berhenti ngedadak teman-teman di tengah tadi, bahaya banget sih. Ini turunan dan juga kita tuh nggak bisa main belok aja gitu, harus ambil ancang-ancang, atau enggak kalau pengen aman sih agak turun dulu, putar di bawah agak jauh dikit gak apa-apa, daripada membahayakan diri sendiri dan orang lain ya. Itu bahaya banget. Kalau yang di belakang nggak kerem itu bisa tabrakan beruntun teman-teman, bahaya banget. Tuh teman-teman, truk pengangkut galonnya banyak banget ya. Kita akan temuin sepanjang jalur ini, dan tujuannya memang di daerah Subang. Tujuan truk ini ada di daerah Subang. Yang mau ke Pantura juga biasanya lewat sini. Kalau dari Bandung ya teman-teman, bisa lewat sini menuju ke Pamanukan,
nanti ketemu di Pantura. Bisa juga ada jalur alternatif dari Subang menuju ke menuju ke Purwakarta ya teman-teman. Jadi ada jalurnya, nanti bisa mengarah ke Purwakarta. Jalur ini tuh memang selalu jadi pilihan karena jalurnya lebar dan juga memang kita kan melewati pegunungan ya, melewati dataran tinggi Lembang, jadi banyak yang bisa dilihat gitu sepanjang jalan dibanding langsung masuk tol. Misalnya kalau ke Pantura langsung masuk ke Cipali atau masuk ke tol Sumedau misalnya. Kadang-kadang ada orang yang memang lebih suka untuk lewat ke tempat-tempat yang punya pemandangan yang indah, pemandangan pegunungan gitu. Jadi nggak ngejar waktu, bukan berorientasi pada waktu ya, tapi lebih ke kayak menikmati perjalanannya gitu. Jalan ini tuh cocok banget kalau teman-teman mau mengarah ke Pantura dan teman-teman pengen menikmati perjalanan. Bisa berhenti dulu di hutan pinus, di kebun teh, atau mampir-mampir di mana gitu. Jadi banyak yang bisa dilihat, banyak yang bisa dilakukan, aktivitasnya banyak gitu di daerah sini tuh. Ditambah lagi memang daerah wisata gitu ya teman-teman. Nggak jarang juga memang daerah Lembang Subang ini didatangi oleh orang-orang dari berbagai daerah, bahkan dari luar pulau juga banyak yang datang, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Bali. Dan memang yang menjadi satu concern permasalahan utamanya macet ya teman-teman. Jadi apalagi kalau udah masuk ke Sabtu, Minggu itu udah luar biasa. Lembang itu sangat-sangat macet. Bahkan waktu liburan Lebaran kemarin sempat ada di berita, jalur sini tuh benar-benar macet sampai ke Tanjakan Emen, sampai ke daerah yang sudah mau mengarah ke Subang. Itu macet parah, panjang banget macetnya, dan sering banget ya memang saat libur besar, libur panjang, hari-hari besar itu Lembang ini sangat-sangat padat. Dan kadang-kadang ya kita orang Bandung malah jadi males gitu datangnya, karena ya kita pasti akan bergelut dengan macet. Nah ini teman-teman, kita udah masuk ke daerah Cikole ya. Di kiri saya itu adalah rumah makan Grafika Cikole, jadi areanya Grafika Cikole. Kita udah masuk hutan pinus, di sini adem banget. Dan kalau teman-teman pernah nonton di episode Solo camping ya, nah saya kemarin itu camping di daerah sini ya teman-teman. Jadi di depan ini belok ke kiri, yang ada mobil belok itu, nah belok ke kiri ada yang namanya Green Grass Cikole. Nanti di depan kita bisa ngelihat kok dari jalan. Memang masuknya dari pintu masuknya dari kiri sana, tapi camping groundnya tuh ada di daerah dekat jalan ya teman-teman. Jadi ada di kiri saya nih, di balik hutan-hutan pinus ini tuh camping groundnya ada di situ ya teman-teman. Memang kalau soal tempat itu enak, soal tempat itu fasilitas sangat memadai, fasilitas sangat enak, terus suasana juga adem terus gitu. Tapi satu sih teman-teman, memang kalau lagi rame banyak yang camping juga ya, camping mungkin itu pakai camper van ataupun camping keluarga, camping acara kantor gitu. Dan itu tuh kadang-kadang mereka bawa sound system besar
sound system besarnya itu benar-benar menggelegar ya teman-teman, dan bisa karaokean sampai malam. Jadi buat saya pribadi, saya yang suka sama menikmati alam itu benar-benar caranya dengan benar-benar tenang, sepi, nikmatin suara-suara tonggeret, suara-suara hutan yang alami aja gitu, tanpa bantuan hiburan atau entertainment lain gitu. Dan cukup terganggu ya teman-teman dengan suara sound system yang menggelegar sampai jam 10 malam. Jadi bisa dibilang kita juga jadi susah tidur gitu. Mungkin ya yang jadi concern memang itu sih, nggak semua orang juga suka dengan lagu-lagunya atau suka dengan suasana seperti itu. Nggak semua orang suka ya teman-teman. Jadi memang itu mungkin yang harus jadi masukan mungkin ya buat tempat-tempat camping ya, untuk ada aturan ya, dibuat aturan mungkin ya, dibuat aturan untuk nggak bawa sound system, nggak bawa peralatan yang bisa mengganggu pengunjung lain ya teman-teman. Ini kita udah masuk mulai ke arah Tanjakan Emen. Tadi itu adalah pintu masuknya Tangkuban Perahu ya teman-teman. Jadi kalau ke Tangkuban Perahu itu, kalau versi masuk wisatanya lewat situ ya teman-teman. Itu di situ bayar tiket, kalau nggak salah sekitar 60.000 ya. Saya udah lupa sih, saya udah lama banget nggak ke sana. Tapi saya suka hiking. Hikingnya itu masuknya dari kawasan Orchid Forest, nanti naik ke atas terus. Nah, saya hiking dan mengarah ke puncak Upas atau Upas Hill ya. Jadi Upas Hill itu adalah sebuah puncak yang merupakan bisa dibilang salah satu puncaknya Tangkuban Perahu, dan itu langsung mengarah dengan view Kawah Upas. Waktu itu saya salah masuk sih teman-teman sebenarnya. Ada jalan yang benarnya, yaitu lewat namanya jalan lewat Rorong Lumut ya. Rorong Lumut itu sebuah tebing yang menghimpit ya, sebuah lorong gitulah. Jadi kalau di foto itu benar-benar estetik gitu teman-teman. Nah, dari jalan Rorong Lumut itu sebenarnya udah ada petunjuk bisa langsung menuju ke Kawah Upas yang benar. Tapi waktu itu saya mungkin terlalu jauh titiknya. Saya menggunakan GPS ya teman-teman, GPS untuk kegiatan outdoor. Hasil ya saya sempat tersesat, dan untungnya ketemu seseorang yang memang lagi melakukan kegiatan mapala ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu, ada kegiatan mapala mahasiswa pecinta alam. Nah, saya ketemu dengan mereka dan untung banget karena ketemu itu, jadi kita bisa jalan bareng sampai puncak bareng-bareng dan saya nggak nyasar lagi. Jadi waktu itu tuh benar-benar pengalaman yang cukup jadi pembelajaran buat saya untuk lebih memperhatikan medan ya kalau hiking itu. Nah, ini teman-teman, kalau ada jalur naik ke atas, ini adalah jalur untuk mengantisipasi amit-amitnya jika ada kendaraan yang mengalami remblong. Jadi bisa buang ke atas sana agar tidak ngegelontor ke bawah ya teman-teman. Karena ini kan kontur jalannya mudun terus. Kalau dari arah Lembang itu mudun terus, dan kalau dari arah Subang itu nanjak. Jadi memang mungkin dari yang sudah-sudah, jadi dibuatlah sebuah
fitur keselamatan berupa tanjakan untuk evakuasi remblong ya. Nah teman-teman, The Range ya, The Range itu yang ada di Lembang sekarang pindah ke daerah sini, ke Jalan Raya Ciater. Nah ini di kanan saya adalah The Range, kawasan berkuda ya teman-teman. Jadi ada wahana-wahana untuk berkuda ya di sana. The Range itu pindah sudah cukup lama, jadi ke daerah sini. Kita harus hati-hati ya teman-teman, karena jalur sini itu memang padat dan juga kendaraannya kencang-kencang ya teman-teman. Memang mungkin sengaja jalur yang sebelah kiri ini yang saya lalui ini dibuat lebih kecil dibanding jalur yang berlawanan arah. Mungkin agar yang nanjak lebih punya ruang untuk ngambil ancang-ancang ya. Nah ini adalah Gracia teman-teman, di kanan saya Gracia, tempat perendam air panas. Dan warung-warung ini tuh legendaris ya buat dulu ya, tahun 2016 sampai 2017an itu lagi booming-boomingnya orang-orang suka sunmori. Nah daerah sini itu bener-bener jadi tempat yang hype banget buat sunmori ya teman-teman. Jadi ini adalah daerah sunmori bisa dibilang. Kita akan sering melihat juga sih, tapi teman-teman kalau hari Sabtu misalnya atau Minggu biasanya suka ada yang sunmori. Nah ini juga Subang ini tuh memiliki hamparan kebun teh yang meskipun kalau dari jalannya itu kita cuma bisa ngelihat sedikit ya view-nya, tapi ini juga kebun tehnya cukup luas. Ya memang kalau kita mau ngelihat kebun teh dengan view yang benar-benar luas itu ada di jalur yang kemarin ya teman-teman, ke arah selatan ke Pangalengan via jalur Ciparai. Nah itu tuh benar-benar kita lewat banget kebun teh. Namanya juga jalur alternatif ya teman-teman, jadi dia bukan jalur besar yang jadi jalur utama kayak jalan ini ya. Jadi ya memang lebih sepi juga dan asik banget ngelihat hamparan karpet alamnya gitu. Jadi kalau tinggal di Bandung memang kelebihannya adalah kita dapat dengan dataran tinggi, dan setiap dataran tinggi itu hampir selalu punya kebun teh. Perkebunan tehnya itu keren-keren. Ya kalau kita lagi mumet, lagi sumpek di kota, kita ke daerah-daerah dataran tinggi kayak Lembang, Pangalengan, Ciwidey, itu tuh bisa lumayan nge-refresh kesumpekan kita, kepanatan kita selama 1 minggu kita kerja ataupun melakukan aktivitas yang sibuk gitu. Lumayan lah bisa merefresh gitu. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same Patung Nanas Subang. as they were a year ago, but all will be